Masalah perempuan. Oke, mari kita tanyakan. Jadi ya, di kelas tuh ada orang yang hmm, dia nggak sebaliknya kayak nggak tahu ya maksudnya kayak aromanya gitu. Si orang yang suka. Tapi saya tidak suka. Ya nggak suka aja. Menarik. Dia ini, dia singer. Suaranya bagus, bagus banget. Nggak tahu lagi maksudnya kan kalau suka mah ya takutnya harus pacaran gitu. Lagi kayak nggak pengen aja. Nah, jadi kenapa em, kenapa bilang kayak gitu? Kalau speakernya nyala, matiin. Pakai headset sih, Yor. Headset punya headset nggak? Ih, dibeliin nih. Kenapa harus pakai speaker? Emang kurang kedengeran. Hmm, iya. Kenapa bisa bilang si orang itu suka? Sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada ketentuan khusus gitu ya. Kayak misalkan suka tuh dia ngasih barang gitu atau apa. Maksudnya kayak belum tentu juga gitu. Siapa tahu lu GR gitu kan, bisa tahu kayak gitu. Tapi ini mah subjektif dari diri saya sendiri. Em, dia tuh apa ya? Apa? Terus soalnya kecil banget. Tiba-tiba ngomong curi-curi pandang. Eh, enggak. Ya emang bilang gitu. Oh, ya yang nggak tahu dia lirik-lirik atau enggak. Cuman maksudnya dia tuh gini. Dia kan ngekos di sekitaran kampus. Terus em, kita tuh intinya deket gitu. Tapi deketnya nggak berdua, bertiga. Ada satu laki-laki lagi. Jadi kita tiga nih kayak satu geng gitu. Geng apa? Geng orang yang kayak suka apa ya? Bagi-bagi jawaban tugas atau apa gitu. Nah, di antara ketiga kita ini yang deket ini ya nggak deket-deket banget tapi ya di kelas itu paling dekat lah gitu. Si ceweknya itu kalau ke Adi tuh kayak lebih gimana ya? Kayak lebih suka bercanda gitu. Bercandanya tuh kayak bercanda bercanda gimana sih? Kayak gitu tuh. Oh, ya kayak kemarin tadi. Ya maksudnya ya wajar-wajar aja mungkin kayak siapa tuh GR. Tapi di sisi lain apa ya? em, Orangnya tuh kayak kadang suka nunjukin perhatian. Terus tapi Aditnya cuek banget. Sampai-sampai kayak itu sih kadang suka em, kayak marah balik lah gitu cewek, kayak cuek balik. Terus temen ceweknya dia tuh dia punya satu temen cewek yang kayak deket banget kayak mereka tuh upin ipin lah gitu. Si temen ceweknya tuh kayak bilang, "Halo di situ ngambek" gitu. Terus aku kayak aku lagi nggak apa-apa lah. Sering ngomong aku. Terus suka ini tuh ya suka kayak ih terus kalau situ ngambek maksudnya apa urusannya gitu. Masa secuek itu diri saya. Iya terus em, kemarin tuh kayak misalnya kemarin orangnya tiba-tiba ngajak ini kan ngajak ke Alfamidi katanya mau ngambil dana gitu terus emang Adit doang yang punya motor di situ.
Terus kan emang kayak lagi malas kemana-mana kan, ya terus terang aja ngomong kayak, "Kamu ah," gitu, "nih kalau mau ambil aja motornya, terus kayak sama situ," itu kayak ada anak cowok di kosan dia juga kayak maksudnya eh, ada anak kelas yang di kosan dia juga. Jadi kita lagi kayak ngumpul kerjain tugas. Tapi dia kayak langsung tar tar ada mobil truk dia kayak sambil agak teriak gitu. Ih takut banget takut remnya belum dulu pernah soalnya di depan rumah barusan tapi enggak deh kayaknya. Lanjut lanjut. Terus kan nolak tuh. Terus dia malah kayak langsung, oh udahlah lu mau kayak gitu. Terus kayak si temen ceweknya ngomong lagi kayak, oh Elodie. Terus yang lain juga kayak, Elodie, Elodie. Terus kayak, ya apa urusannya gitu. Tapi di satu sisi ada nggak enaknya tuh lo takutnya cuek. Tapi maksudnya karena cuek itu mengabaikan kebaikan yang udah dia kasih selama ini. Maksudnya kan kalau kebaikan mah normalnya dibalas lagi sama kebaikan. Tapi kalau dicuekin lagi kan maksudnya kayak kasihan. Kenapa bilang dia orangnya baik? Karena saya kan tidak punya kosan. Terus suka pengen ada tempat berteduh tuh loh kan Serang panas banget. Terus suka kayak pengen ini makan enaknya di mana gitu. Kan suka kayak bawa bekal gitu. Terus nggak tahu tapi makannya di mana kan kalau di kampus Untirta nggak lega-lega banget dan nyediain fasilitas yang cukup gitu kan buat kayak kantin atau apa nggak ada gitu. Jadi pinter-pinter nyari tempat aja gitu. Terus itu suka open gitu kan, open kosan. Kayak nih ke kosan gue aja ayo gitu. Tapi nggak berdua banget. Kayak berapaan gitu. Terus itu juga nggak nyampe ke kamarnya gitu. Di halaman gitu. Udah gitu, apalagi ya? Itu sih dari perilakunya gitu loh. Terus em, enggak sukanya memang kayak maksudnya tidak ingin memiliki hubungan spesial dengan enggak dengan teman kelas dengan itu enggak pengen gitu maksudnya lagi kayak lagi pengen biasa-biasa aja. Tapi maksudnya kalau dia memperlakukan berlebihan, takutnya apa ya? Takutnya diperlakuin baik balik, dianya malah kayak ibaratnya tuh kayak ya kayak kesenangan terus mikir mikir apa ya? Mikir ya ngasih harapan gitu. Maksudnya nggak pengen sampai titik itu teh loh. Kan cowok mah paling sering banget kayak, "Oh, sini ngasih harapan doang." Padahal ya enggak gitu. Woi, gue mah emang ditakdirkan untuk baik gitu. Ya istilahnya gitu. Oh, terus apa lagi ya? Hal-hal yang membuat saya dapat mengatakan bahwa dia ada ini. Iya, ada duit. Mungkin orang tuanya kerja. Udah sih. Oh iya, terus pernah pas tar agak dipotong. Terus pernah pas kapan tuh? Kita ada UTS online. Nah, dia tiba-tiba nelpon ke grup yang tadi 3 orang tadi. Terus kayak bilang gini kan, kalian ngerjain itunya di kosan gue aja ya. Terus si teman yang dari Tangerang tuh, yang laki-laki dia dari Tangerang, terus PP juga. Terus kayak, oh ya udah deh gitu. Gue emang pengen ke kampus pagi-pagi tapi kayak maksudnya kalau ke kampus pagi-pagi kan nggak ini banget itu ke kampus pagi-pagi ngerjain UTS sendirian kayak masih hening masih sepi kayak nggak itu banget itu. Jadi dia setuju banget buat ke kosannya si perempuan ini, si teman kita. Udah gitu, eh perempuannya nanya tuh, hai dia setuju juga katanya. Terus bilang kan, ih gue mah nggak bisa deh kayaknya soalnya bensin motor tadi kan kayak tinggal kayak udah kedip gitu. Otomatis besok pagi harus ke pom bensin dulu. Kalau mau ke pom bensin dulu, kemungkinan pagi-pagi tuh antri. Ya, kecuali berangkatnya subuh sekitar jam setengah 6 lah gitu. Cuma kan maksudnya nggak mau gitu ya maksain berangkat sepagi itu ya. Pengen normal-normal aja. Normal tuh jam setengah 7 biasanya berangkat. Tapi itu pasti kejebak macet daerah Pandegangnya. Jadi langsung tuh udah poin bilang ke dia. Kayaknya nggak bisa deh soalnya agak macet itu pagi-pagi takutnya.
nyampe ke sana malah telat gitu, terus kayak UTS-nya malah nggak ini kan. Soalnya sambil on cam juga kan. Ditambah lagi dia tuh kirain ngajak ke kita doang gitu bertiga sama mungkin teman tadi teman cewek dia yang deket tadi mungkin kayak mungkin kita cuma empatan atau limaan gitu di kosan dia ternyata dia kayak ngajak ke sekelas gitu jadi yang datang tuh kayak hampir 15 orang gitu setengah kelas gitu datang ke kosannya dia itu juga bikin kayak waduh udah mau besok harus berangkat pagi kalau ke dia terus um, apa orang-orangnya lagi banyak lagi kan nggak lucu gitu kalau misalkan kita udah ramean terus um, datang ke kosan dia on cam terus kayak ketahuan oh kok kalian satu tempat kalian kerja sama ya segala macam ya kalau kayak gitu kan musibah balik ke kitanya gitu kenapa nah si ceweknya maksa kayak ayo lihat lu mah kalau nggak kesini gue marah kayak gimana sih kayak kayak gitu tuh loh kayak memaksa-maksakan tapi memaksa-maksakannya kayak pokoknya harus ada lu gue pengen ada lu gitu kayak gitu udah gitu lang ini teh ya apa ya kan akhirnya cuek gitu kayak ya ya pokoknya gimana besok aja gue usahain bisa gitu terus akhirnya ya dia juga mungkin menyerah gitu kan kayak udahlah gitu pas besoknya kebetulan lagi bangun lebih awal terus kayak ya udah deh usahain ikut sama mereka aja gitu sama sekelas gitu ngerjain di sana datanglah ke sana ke kosan dia pas udah nyampe depan kosannya langsung nelpon ke dia kan soalnya di kosannya masih sepi gitu kayak ini motor gue pengen dimasukin ke gerbang gitu ke dalam biar nggak ngalangin jalan gitu dianya nggak ngangkat tuh akhirnya ya udahlah dari kosan dia tuh motor masih di pinggir jalan udah duduk dulu di situ ada kayak tempat gitu kayak emperan gitu deket got udah gitu duduk sih itu gak lama dia datang sama temen yang dari Tangerang itu dia yang dari Tangerang ternyata lebih pagi datangnya sambil bawa tas gitu mungkin dijemput itu ke depan kali atau gimana nggak tahu bilangnya sih kayak habis beli sarapan katanya itu pas nemu Adit tuh ya dia tuh kayak langsung Adit udah datang terus kayak langsung nyamperin yang gimana gitu terus itu mah seakan-akan mau dipeluk gitu ya sama dia tapi mungkin dia kayak nyadar tuh kayak dia akhirnya kayak cuman nggak tahu apa ya kayak megang tangan atau apa gitu terus kayak apa sih lu kayak please lah gitu ya ya kayak gitu tuh mah udah gitu um, akhirnya kayak dia masih tetap ini masih tetap muji itu kayak ya dia lu udah sarapan belum lu berangkat jam berapa gue kira lu gak bakal datang gue mau nangis loh tadinya terus si temen yang cowok itu kayak apa sih kayak nambah-nambahin gimana sih kalau temen kayak kayak gitu kayak bilang iya loh dia tadinya sini mau nangis lo gara-gara lu nggak bakal datang ke sini katanya dia udah ngomongin aja katanya apa ya kayak gitu ya gitu lah udah gitu semenjak hari itu kayak makin meyakinkan dia ini orang maksudnya kayak nggak pengen kalau ada orang lain yang punya perasaan maksudnya kalau mau temenan ya udah temenan aja biasa aja tapi gak usah ini loh gak usah maksudnya dulu pernah teh lo ngalamin pacaran sama temen terus nggak fokus teh jadi kayak kayak apa ya kayak udahlah nggak maksudnya sama teman sekelas terus udahlah nggak pengen ada hal-hal yang jadi pengganggu belajar gitu jadi pendistraksi itu kayak nggak pengen lagi pengen lempeng-lempeng aja kayak pengen belajar pengen menjadi anak baik pernah terus kayak dia juga kan kayak ngomong kan dulu pokoknya 4 tahun ke depan terlepas dari kalian sekarang ada di universitas yang kalian terlepas dari kalian mendapatkan universitas yang kalian inginkan atau tidak cobalah untuk menerima dan menjadikan 4 tahun ke depan sebagai proses untuk penebusan dosa katanya hafal banget ya jadi karena saya salah satu orang yang sebenarnya hampir semua anak alma ya nggak dapetin keinginan dia
kebanyakan kan pilihan dua. Tapi kayak apa ya, kayak mungkin yang sekalipun kayak si Yani dapat kedokteran UPN lagi masuk 10 besar terbaik, tapi kayak ada kegregetan UGM gitu. Semuanya tuh kayak ada ketidakpuasan walaupun udah dikasih yang bagus gitu. Si Gina UB, si Ines IPB, tapi masih ada kegregetannya kayak kenapa gua nggak masuk ini, kenapa nggak masuk kesehatan. Tapi terlepas dari itu semua, ingatlah pesan Kaidi. Jadikan 4 tahun ke depan sebagai proses untuk memperbaiki diri. Makanya sedang mengaplikasikan dan kayak nggak tertarik gitu sama, ya begitulah. Iya, em, nggak tahu karena mungkin sering dibuat nangis sama Kaidi. Bagus bagus. Anda memang tidak punya hati. Ada apa? Oh, hmm, bener sih bener. Kalau tujuannya buat semangat mah, tapi masalahnya suka ini tuh loh, suka ya misalkan awal semangat nih setahun pertama. Semester 3 misalkan kayak jadian. Terus paling juga setengah tahun kalau nggak di semester 4, ya semester 4 semester 5 itu kayak udah amburadul gitu, kayak udah nggak bener lah. Tidak benar ya pokoknya. Kemana ya? Ke UPI kayaknya. Ya ke UPI. Dayor, mending ini aja, gak usah ngekos. Minta ke Bapak Yora buat beli rumah aja. Enggak lah, ya sebenarnya tuh gini gak sih? Nih, kita misalkan jadi orang tua ini, Wak, ya. Ini mah hitungan yang sangat, maksudnya kita nggak pernah ngebayangin jadi orang tua, tapi ini mah kayak udah berimajinasi aja gitu. Nih, katakanlah orang tua itu punya uang. Kemudian, ini anak ada nih, ini udah waktunya kuliah gitu. Kebanyakan orang tua pasti kayak, udahlah ngekos aja gitu, ngekos mah. Maksudnya murah ya, paling sebulan 500, 700 seginilah maksudnya. Ratusan-ratusan. Tapi bayangin nih, orang yang punya uang, dia milih buat, ini anakku mending beliin masa rumah di perumahan atau kayak apartemen lah gitu. Beliin tuh. Nah, kalau dianya pinter milih tempat, biasanya kan perumahan tuh berkembang gitu. Kalau dia bagus, dia berkembang, terus biasanya kayak sekian tahun ke depan tuh dia tempatnya tuh kayak naik gitu loh, naik. Iya, jadi kayak eksistensinya terus kayak mungkin di sekitar situ ada penambahan lokasi yang lebih baik atau apa gitu. Jadi daya minatnya tuh lebih tinggi, makin tinggi, makin tinggi, harganya juga makin naik. Terus ya orang tua kayak, ini anak gua udah tunggal misalkan, kayak terus kuliah juga udah lulus dan setelah dia lulus malah kayak ditempatin di pulau yang intinya rumah itu nggak bakal diisi lagi. Akhirnya kayak udah deh jual aja. Pas dijual kan ya pasti naik dong. Iya kan prinsipnya itu, jadi prinsipnya tuh lebih ke investasinya gitu loh. Kayak orang mah punya di Pandeglang, ya dia bakal beli di Serang lah, Serang, Tangerang kayak di mana gitu. Hmm, pasti rumahnya banyak penghuninya, penghuni tak kasat mata.
Seru tahu ngebahas itu. Hah? Ih, matamu ramean nih. Nih rumah saya nih ya. Nih kamar nih. Enggak. Kiri kanan masih ada rumah, belakang kebun. Em, depan ruang tamu nih. Depan ruang tamu, kanan biasalah kayak ada kamar lagi di kanan, terus ada kayak ruang rumahnya bentuk L gitu loh. Tahu nggak? Ya. Nah, em, iya ya. Forget it. Oke, udah gitu, em, rumah L itu kan intinya kayak ada bagian yang lurus menghadap sana, ada yang menghadap sana, ngerti kan? Nah, katakanlah kita bagi dua gitu. Eh, Potongannya itu ada di tegak lurusnya itu. Nah, si potongan pertama ini yang paling depan nih, yang tadi ada ruang tamunya. Potongan kedua itu yang di belakang. Orang tua tuh lagi yang di belakang, yang di depan tuh jadi saya yang mengisi. Iya, karena, ya, karena di belakang tuh kayak apa ya? Banyak aset-aset terus kayak apa berkas-berkas tuh sama kayak ada kendaraan gitu. Ya, nanti saya tangkap bisa dibuat nasi kebuli. Kebuli ya, kebuli. Astaga, kebuli. Adalah otaknya nggak nyampe. Kasihan. Jangan dipaksain. Kebuli, kebuli. Apa itu? Hmm. Kebuli, kebui, kebui, kebui. Sorry, kebui. Aduh. Kemarin pernah pas presentasi tugas pemrograman presentasi tuh. Terus ada satu orang yang kayak situ tuh tertarik banget. Soalnya dia tuh nggak bisa mecahin si algoritmanya gitu yang dipresentasiin kelompok adik. Udah gitu dia kayak nanya itu kayak ini gimana sih caranya? Kok kalian bisa bisa bikin kayak gini? Gue tuh nggak bisa bikin kayak gini loh gitu kata dia. Udah gitu ini ya kan nggak mau maksudnya nggak mau terlalu terus terang gitu ya. Intinya mau itu dikerjain sama teman gitu, sama Kanuzi, ilmu komputer UPI. Udah gitu, em, bilang gini kan ke si anak itu, bilang ke si teman tadi bilang, call friend. Udah itu dia kayak bingung gitu, hah? Hah? Terus dia kayak, terus dia nanya lagi kedua kalinya. Mungkin tadi dia kayak ngerasa kedengeran atau apa gitu. Akhirnya jawab lagi kan, call friend. Nah, ada Aslab yang di dekat situ, dekat dekat Adit itu, dekat tempat presentasi. Dia tuh kayak ngedenger itu kayak, terus dia juga kayak ikutan mikir. Udah itu nggak lama dia kayak bilang, oh call friend. Dan itu astaga malu banget. Jadi jadi si temen itu nanya, jadi si temen itu nanya kayak, lo itu gimana sih caranya biar kok bisa mencahin algoritma ini. Nah udah itu dikasih tuh kan caranya. Ya, caranya call friend, call friend, panggil temen. Tapi manggilnya salah, bukan bukan call, harusnya call. Itu tuh yang lain kayak bingung dulu, bingung. Terus sampai akhirnya, oh call friend. Kayak langsung ketawa, semuanya ngetawain. Astaga, bahasa Inggrisku. Soalnya selama di Untirta kayak beberapa saat, kayak mungkin 30% dari kehidupan di Untirta itu mencoba menggunakan bahasa Inggris. Pribadi ya, pribadi. Soalnya pengen upgrade skill di situ. Bahasa Inggris.
Enggak sama teman, tapi ya begitu, enggak sama teman cowok. Soalnya ada teman cowok yang dia tadinya kayak pilihan duanya bahasa Inggris gitu, pilihan satunya matematik, masuk matematik. Tapi jadi pengalaman tidak terlupakan sih. Jadinya kayak ingat itu seumur hidup. Lu tuh gak boleh manggil ini lagi gitu. Gak boleh manggil call lagi. Lu tuh manggil call itu. Kayak, gitu lah. Dayar tidur-tidur. Tidur-tidur. Enggak sih, mau pipis lagi. Tuh habis minum satu gelas. Karena setelah demam tadi, yang kan tadi Adit bilang sore itu demam. Kayak gitu, Adit tuh tipikal orang yang menghindari obat kimia. Padahal di rumah tuh banyak banget. Ayah tuh udah kayak, kalau ada anak yang sakit, minum obat tuh ada paracetamol, ada obat ini, ada obat itu. Kayak panikan deh ya. Terus kayak langsung nganjurin minum obat. Tapi karena, please, karena belajar biologi bersama Kak Edi, please. Dan kayak apa ya, selama belajar biologi kayak ngerti itu, zat kimia tuh nggak sepenuhnya baik. Kayak baik tapi sesaat gitu. Mungkin di rentan waktu tertentu bakal nunjukin keburukannya. Ya, jadi menghindari. Soalnya mikir gini deh ya, tubuh manusia tuh pasti canggih gitu. Tuhan tuh udah nyiptain tubuh tuh canggih banget. Kayak, ya, karena ya biar ngajarin ke kita kalau lu pengen dapet sesuatu itu harus berproses dan harus sabar dulu gitu. Keren, keren. Terima kasih, terima kasih. Udah gitu, ya udah gitu, em, karena reaksi respon tubuh itu lambat atau kadang juga cepat, mungkin kitanya aja nggak nyadar dan tidak bersyukur. Astagfirullah, manusia. Em, nah, balik lagi respon tubuh itu, tubuh tuh punya respon yang bagus, udah canggih. Jadi kayak ibaratnya gak usah lah gitu pakai produk-produk kimia yang ciptaan manusia gitu. Kalaupun mau, ya Tuhan udah ciptain, em, apa ya, apa namanya, ramuan apa ya namanya, obat-obatan yang udah alamiah lagi gitu. Kayak misalkan tuh dari tumbuh-tumbuhan gitu, dari buah-buahan itu kan kayak udah secara apa ya, secara maksudnya kayak udah ciptaan Tuhan yang udah paling bagus gitu. Sariawan kasih vitamin C, kasih ini, kasih itu kan udah ada herbalnya gitu. Jadi ya kenapa nggak balik lagi ke alam aja gitu? Gak usah pakai kimia-kimiaan. Kayak tadi pas demam, udahlah ingat itu ya. Biasanya orang Indonesia tuh kalau sakit rata-rata pasti dari air putih gitu. Minum airnya kurang. Entah itu demam atau apa. Iya, kebanyakan tuh minum air kurang. Soalnya kan kayak air tuh sepenting itu. Sama jarang juga. Makanya kan sering sariawan, sering ini, sering itu. Nah, terus pas demam ingat itu. Ini kalau nggak salah salah satu cara mengatasi demam tuh banyak-banyak minum air putih. Supaya jadi antioksidan itu kalau nggak salah ya. Akhirnya udah deh banyak-banyak minum air putih. Minum-minum tuh banyak. Udah gitu udah mulai reda seriusan, kayak 2 jam kemudian udah mulai kayak panas, udah mulai turun, tapi emang tubuh tuh masih lemes gitu, masih masih lemes aja, ngantuk bawaannya tuh pas jam sekitar jam setengah 6 sore kan, tadi agak demamnya dari jam 4-an tuh. Dan itu maghrib juga tadi kayak lemes gitu, ngantuk, pengen tidur, tapi jam 8 sih puncaknya pengen tidur tadi, tapi ingat itu ada tugas yang belum terselesaikan, ini udah nugas dulu sampai jam setengah 11 mungkin, sampai akhirnya melagu dan Anda menelpon saya. Ya kan lagi ngelagu, lagu tuh pakai laptop. Sedih loh nggak punya laptop.
nggak punya. Mabong. Dasar manusia tidak bersyukur. Pasti keluaran lama. Pasti keluaran lama. Ih, kelas 10 masih baru, Yora. Astagfirullah. Ninggoy. Um, Sempat kan ngobrol sama orang tua. Ya, masa kuliah nggak punya laptop itu, misalkan buat anak kuliah laptop itu penting banget. Sebenarnya ada laptop, tapi laptop kerja ya gitu. Jadi nggak sepenuhnya bisa dipakai on time gitu, dibawa ke kampus dan segala macam. Di waktu-waktu tertentu dong, pas lagi nggak dipakai. Terus dijawab gini teh ya. Oh iya, yang kuliah mau wajib pakai laptop. Ya terus kenapa nggak dibeliin gitu? Ya uangnya belum ada. Udah gitu, ini teh ya. Kan gimana ya? Kan Adi tuh orangnya perfeksionis banget. Kayak apa-apa pengen the best gitu. Udah gitu, laptop nih nyari tahu banyak banget nonton di channel gitu. Terus kan nemu laptop yang bagus tapi ya sesuai ini sama harganya juga. Iya, harganya juga pasti agak high gitu di belasan juta. Udah gitu mikir dah ya, ih ini kayaknya emang gak bakal diizinin deh. Soalnya dulu beli laptop 7 juta kan kalau nggak salah, laptop yang sering dibeli itu dulu. Karena ya guru yang sering beli laptop gitu kan. Kayak gimana ya, maksudnya orang yang sering beli laptop 7 juta pasti kalau beli laptop 7 juta lagi pasti mikirnya oh wajar gitu. Tapi orang yang sering beli 3 juta, ketika beli 7 juta pasti kayak ih mahal banget gitu. Ya, intinya gitu kan. Nah, mikir tuh, wah pasti 11, maksudnya belasan juta mah pasti nggak diizinin. Orang dari dulu juga biasanya beli 7 juta. Terus nyoba kan ngobrol kayak eh, ya laptop bla 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 bla, sampai akhirnya nyambung ke harga gitu. Nah gitu bakal feeling ya, pasti pasti bakal nge-requestin yang 7 juta lagi. Malah bilang gini, kayaknya kalau mau beli laptop mah harus yang ini ya, harus yang agak bagus. Kayaknya yang berapa belas juta katanya, bilang gitu. Terus seneng tuh kan, ih kok kok sefrekuensi, kok ngerti itu, kayak ngebaca gitu ya. Akhirnya kayak udahlah, walaupun cuma teori-teori doang tapi nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya yang penting orang tua udah ngerti lah setidaknya gitu. Nah, kemarin si laptop ayah tuh em, apa ya, agak lemot. Akhirnya dia bilang mau diservis, mau diinstal ulang katanya ke BJ komputer. Kayak gitu dibawa ke BJ, nggak jadi diinstal ulang, malah ditambahin komponen apa yang harganya 600 atau 700 ribu gitu, mungkin memori atau apa gitu. Laptop yang ayah, hmm, udah gitu ditambahin komponen itu kayaknya memori gitu, emang dia jadi lancar banget. Udah gitu cerita kan ayah gini, tadi ayah nanya katanya laptop yang harganya 6 jutaan, terus ditanya balik gitu ya, emang ayah nanya buat apa? Ya takutnya mau beliin buat Adit tuh. Mikir tuh, ini orang dulu mau bilang, langsung kan bilang gini, langsung bilang gini, ya eh, kalau punya uang segitu mah mending jangan dulu beli laptop, nanti ada ditambahin, bilang gitu. Soalnya misalkan dikasih 7 juta atau berapa, adalah tabungan 4 juta mah, jadi nambahin ke 11 juta tuh udah lumayan ya, udah. Maksudnya laptop yang bagus tuh 10 9 di atas 9 lah, 9 10 11. Maksudnya kalau apa ngeluarin uang lebih dari tabungan pribadi tapi dapetin yang setidaknya lebih awet gitu, lebih lebih nggak bikin darah tinggi lah. Ya begitulah. Tapi sampai sekarang belum beli laptop, dan yang info terakhir tuh setelah kita ngobrol-ngobrol malah bilang gini, emang ini rencananya mau beli laptop kapan? Ya nanti habis lebaran. Astaga. Iya itu mah bilang gini tuh ya. Ya atau habis lebaran mah itu mah udah 2 semester.
Terus bilang teh ya, maksudnya, mmm, atau itu Maya udah beda ini lagi, maksudnya udah gimana gitu. Soalnya kan beli laptop tuh tadinya pengen ngejar di pemrograman, pengen kayak bisa gitu. Jadi kan pernah ada anak pendidikan matematik Tirta yang lolos juga di perusahaan apa gitu, perusahaan digital gitu. Karena dia punya soft skill di pemrograman tadi. Walaupun dia SPD gitu loh lulusannya, gelarnya itu SPD. Jadi kayak ada prospek perusahaan kan. Ya nggak guru-guru amat, terus ya maksudnya gajinya juga pasti lebih gede, terus jam kerja mungkin lebih fleksibel, lebih lebih menguntungkan mungkin ya secara duniawinya gitu. Terus nah pas awal-awal masuk kayak ambisius itu ke situ, kayak wih kayaknya biar ada bersyukurnya dan ada niatan lagi, kayaknya mending ngejar itu deh gitu, daripada kayak misalkan meratapi nasib jadi guru, padahal kan soalnya kan dari dulu kayak agak kurang suka ke profesi tersebut. Terus bukan nggak suka, kayak kurang gimana itu kalau diri sendiri jadi itu kayak gitu, ada kesempatan ya jadi lebih semangat. Tapi kalau misalkan pas lagi semangat si si laptop tadi itu nggak ada, terus adanya pas lagi udah nggak semangat, itu kan maksudnya kayak ya sia-sia banget lah gitu. Iya kayak gue mau udah beli laptop 15 juta, laptopnya udah siap tempur, udah siap ini siap itu, ngedit ini ngedit itu, tapi udah nggak semangat lagi ini, ya udah keburu males nggak semangat lagi ini, jadi kayak udah ya mau diapain, mending nggak usah gitu. Anda sudah telat gitu masalahnya gitu, kayak gitu. Jadi makanya mikir lagi gitu sebenarnya gue kayak aduh, emang beli laptop mahal, speknya bagus, emang beneran mau dipakai buat performa yang ngebut juga yang bagus juga, belum tentu kan. Siapa tahu ujung-ujung cuma dipakai Microsoft Word, Excel, kalau gitu doang mah ya kepake, tapi ya itu mau laptop 5 juta juga bisa gitu, udah bisa touchscreen, udah belajar apa belum, karena itu sudah dihapus dari prioritas di Untirta, kita ganti dulu. Ya dulu tuh katanya pakai Python, cuman karena alasan apa gitu diganti gitu. Mungkin udah ketinggalan zaman. Yang ribet, ribet gimana? Python. Kayaknya lebih ribet C++ atau PHP ya, kayaknya. eh Ya Ray juga ribet sih, Ray juga. I don't know. Em, Bahasa yang lagi booming sekarang tuh Go. Nggak sih, nggak terlalu booming, itu booming di kalangan programmer profesional. Karena itu ciptaan Google, dan Google tuh selalu nawarin efisiensi gitu loh. Kenapa orang dari C++ pindah ke Java? Kayak misal si Atam. Si Atam tuh dulu pas ngajarin bilang gini, lu kalau di C++ dia tuh sintaknya banyak banget, terus lu ribet itu. Lu kalau mau nulisin ini aja, lu harus nulis, lu katakanlah pengen nulis hello world gitu. Lu tuh harus nulis ini dulu di atasnya, kayak sintak ini, sintak itu. Kayak dua kalimat tuh. Sintak tuh si simbol-simbol, si tanda baca, si sesuatu yang digunain di situnya itu loh. Kayak ketentuan-ketentuan, kayak bahasanya dia gitu, ketentuan dianya. Kalau bahasa Sunda gitu, pasti ada TA-TA-nya gitu, misalkan kayak gitu. Iya, em, terus di Python tuh dia lebih efisien.
Kalau mau nulis hello world, dia tuh kayak cuman tulis aja hello world sama kalimat ininya dikit. Ntar kayak muncul. Intinya kalau di C++ kayak 3 kalimat buat nulis 1 kalimat. Kalau di eh, Python tuh kayak cuman 1,5 gitu. Nah, artinya or ya orang tuh pindah ke sesuatu aplikasi karena nyari efisiensinya. Em, Termasuk yang tadi dibahas Sigo tadi. Sigo tadi bahasa pemrograman Go dari Google. Itu nawarin efisiensi yang jauh lebih baik gitu. Cuman balik lagi kayak baru booming di kalangan programmer yang medium to high gitu, profesional. Kalau mungkin di kalangan kayak kitanya mungkin 2 tahun lagi mungkin ya, atau nggak tahu gimana. Ya begitulah. Saya mau tidur. Boleh boleh. Udah, makasih Yora telah menelpon, menghubungi, mengabari. Waalaikumsalam.